Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada, selamat pagi. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman wadidaw semuanya, apa kabar di pagi yang berbahagia ini? Gimana? Fresh atau masih bergetar-getar kakinya atau gimana gitu? Enggak ya? Oke, hari ini kita tidak perlu senang dulu, tapi harus senang juga karena pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Untuk hari ini Mimin ingin mengatakan beberapa poin saja yang mengenai sprint race malam ya teman-teman, sprint race malam dan pernyataan dari Mak Marquez apa untuk menghadapi race MotoGP hari ini. Dan untuk informasinya, untuk race MotoGP hari ini akan berlangsung pada pukul 7 malam ya, pukul 7 malam ya. Min, linknya apa? Nggak usah link, langsung aja teman-teman ke Instagramnya Mimin. Ke Instagramnya Mimin, Radio GP 93 ya, Radio GP 93. Kalau Mimin bagi link sama juga teman-teman bilang, Min nggak bisa linknya Min nonton GP.lon nggak bisa, Min nonton GP oke nggak bisa, Min nonton GP 129 nggak bisa, Min nonton GP.fun pun nggak bisa Min. Jadi Min apa? Mimin jadi pening gini. Lebih baik teman-teman langsung standby aja di Instagram Mimin, yaitu Radio GP 93 ya. Kita sama-sama di situ nontonnya ya. Oke, bukan itu yang ingin katakan. Di sini ada beberapa poin yang ingin katakan. Yang mana yang poin pertama dulu kita bahas adalah di sini tanpa kita duga ya, tanpa kita duga dan tanpa kita sangka ya, yang mana Pedro Acosta didenda ya, didenda 500 euro ya, 500 euro karena di sini dikatakan apa yang dikatakan? Karena di sini dikatakan si Pedro Acosta ini melakukan permulaan latihan dengan pemandu masih berdiri di hadapan grid. Di hadapannya di grid, sesuatu yang dilarang. Ini Mimin nggak paham ya, Mimin nggak paham. Dibilang si Pedro Acosta ini mengawali permainan dengan terlebih awal, padahal ada orang di depan dia. Pemandu dibilang ya, permulaan latihan dengan pemandu masih berdiri di hadapannya. Masih ada orang di depan si Pedro Acosta, tapi Pedro Acosta sudah mulai jalan gitu, istilahnya gitu ya. Jadi dia didenda oleh pihak FIM $500. 500 apa ini? Ini biasanya ini apa ini? Euro ya. Practice task can only be made when there is celebration and you ultimately the rider efforts the end this the pump is zone start first followed by a rider behind them. Apa itu Mimin nggak tahu, pokoknya seperti Mimin katakan tadi. Oke, itu poin yang kita nggak sangka ya semalam asik menikmati MotoGP ya. Dan untuk poin kedua yang mungkin teman-teman nggak perasan, kenapa si Alex Espargaro ya, kenapa Alex Espargaro kena double long lap penalty? Kenapa? Ini satu keuntungan juga, Mimin terus katakan, ini satu keuntungan juga untuk Mak Marquez ya, satu keuntungan yang diterima oleh Mak Marquez, yaitu double long lap penalty bagi Alex Espargaro. Kenapa kenapa? Apa yang dia buat? Ternyata si Alex Espargaro ini melakukan start lewat garis ya, lewat garis, istilahnya kalau bahasa channel sebelah mengatakan curi start ya, curi start ya. Itu sebab itu dia terkena double long lap penalty. Jadi keuntungannya mendapatkan oleh si Mak Marquez ya, di belakangnya ya. Kalau nggak ada double long lap penalty, kita belum tahu lagi apa yang terjadi. Apakah Mak Marquez bisa mengejar Aprilia tersebut? Kita belum tahu. Karena apa? Yang kita tahu Mak Marquez
P2 tadi malam. Itu aja. Betul nggak? Betul lah. Betul lah. Itu satu keuntungan. Oke, itu poin yang kedua yang mungkin ramai yang tidak tahu ya. Dan poin ketiga yang Mimin jumpa di sini, ada beberapa bagian sponsor di motornya Marc Marquez. Bukan Marc Marquez saja ya. Mungkin di seluruh motor ya, seluruh motor ada sponsor yang ditutupin atau tidak dipakai. Maksudnya apa, Min? Maksudnya menurut Mimin baca tadi yang dikatakan oleh Marc Marquez di sana di Prancis, dikatakan yang minuman yang beralkohol tidak boleh dipromosikan, dibilang. Walaupun minuman tersebut ditulis 0,0% alkohol, tetap tidak bisa dipromosikan gitu. Itu alasannya ya, itu alasannya. Mimin pun nggak perasan juga tadi malam, nggak perasan juga yang mana sponsornya banyak yang ditutup. Oke, itu poin yang ke berapa itu? Ketiga ya, ketiga ke apa? Pokoknya poin-poin lah ya, yang mungkin ramai yang tidak tahu ya. Dan untuk ada yang bertanya, Min, kenapa si Pecco Bagnaia? Ada apa dengan Pecco Bagnaia? Ada apa dengannya? Jadi menurut informasi yang Mimin dapat, si Pecco Bagnaia ini terjadi masalah teknis ya. Terjadi masalah teknis dengan motor kedua. Rupanya Pecco Bagnaia ini menggunakan motor cadangan. Motor cadangan tersebut tidak sesuai dengan apa? Sebab motor pertama si Pecco Bagnaia kan dia crash kemarin, bukan crash ya. Jadi kan terbakar ya, yang di waktu dia lari yang ambil pemadam tuh terbakar, elektroniknya terbakar. Jadi motor tersebut nggak siap. Jadi Pecco Bagnaia menggunakan motor cadangan kedua. Dan motor kedua tersebut tidak sama dengan motor yang pertama, karena motor pertama itu sudah disetting dari FP1, FP2, Q1, Q2, bla bla bla. Pokoknya udah lebih tingkat daripada motor cadangan. Ternyata motor cadangan tersebut bermasalah, yang mana Francesco Bagnaia terpaksa mundur dari sprint MotoGP Prancis setelah motor Ducati GP24 miliknya melakukan hal-hal gila, ditulis itu. Jadi langsung saja ditanya tentang masalah yang dihadapi. Bagnaia mengatakan, tim saya sudah memeriksa semuanya dan mereka akan mencoba menyelesaikan semuanya untuk hari ini. Hari ini race ya. Saya yakin meskipun tidak mudah untuk memahami apa yang terjadi, kami akan melakukan perbaikan. Hari ini kami hanya harus menggantikan motor dari kualifikasi agar lebih berhati-hati, dan ternyata tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Mereka melakukan hal gila dan kemudian saya harus berhenti. Di tikungan 6 saya kelihatan bagian depan dalam akselerasi yang biasanya tidak mungkin terjadi. Kemudian saya mengunci bagian depan di tikungan 7 tanpa melakukan apapun. Ada banyak wheelie, sesuatu yang aneh. Hari ini, besok kami akan menyelesaikannya. Hari ini, besok berarti sebab pernyataannya tadi malam, jadi dikatakan besok berarti hari ini. Bagnaia mengakui bahwa dia berharap untuk menyelesaikan sprint dan mendapatkan data untuk hari Minggu. Namun masalah di GP24-nya terlalu berat untuk ditangani. Pertama-tama saya mencoba dan tentu saya ingin menyelesaikan balapan, katanya. Juga untuk mendapatkan beberapa informasi untuk besok mengenai ban. Tetapi saya tidak diizinkan melakukannya. Kami akan mencoba untuk menjadi kompetitif seperti pagi ini. Kami akan mengambil sisi positifnya besok. Saat ini podium dalam sprint atau 1 atau 2 podium adalah sebuah kemungkinan. Tetapi besok kami akan mengambil sisi positifnya dan kinerja kami sangat tinggi. Oke, di sini Francesco Bagnaia mengatakan motor yang angus kemarin itu rasanya susah ya, nggak sempat siap, nggak tahu apa cerita, nggak tahu kita. Pokoknya gitu kata Pak Bagnaia ya. Dan ada yang mengatakan masalah gearbox ya, gearboxnya. Pokoknya si Bagnaia sendiri pun nggak tahu ya, apalagi tim-timnya pun sedang berusaha. Berarti itu kita bilang aja masalah elektroniknya gitu ya. Dan untuk informasi poin tadi Mimin lupa bilang, untuk hari ini dijangkakan akan hujan ya. Akan hujan pada pukul 2. Pukul 2 di sana teman-teman, pukul 2 di sana, yaitu pukul di saat race. Di saat race MotoGP. Apakah di akhir race MotoGP atau di awal race? Kita belum tahu lagi, kita lihat aja nanti. Ya, kita lihat. Pokoknya di sini di sana dijangkakan hujan ya, hujan badai ya. Oke, di sini si Marquebo yang mengatakan melakukan kesalahan
kesalahan saat dikejar oleh Marc Marquez. Bezzecchi kehilangan posisi 2 di sprint race. Kan ini Bezzecchi sudah mulai mengaku sendiri. Dia mengaku melakukan kesalahan saat dikejar Marc Marquez. Berarti ketar-ketir namanya di sini ya. Marquebo ketar-ketir. Marquebo ketar-ketir. Aduh, ketar-ketir Marquebo. Oke. Untuk hari ini race-nya kita belum tahu lagi. Semua yang kuat akan bangkit ya. Yang di depan sangat kuat sekali ridernya. Tapi kita akan tetap menyokong Marc Marquez ya teman-teman ya. Oke teman, untuk informasi selanjutnya yaitu terus saja untuk pernyataan dari Marc Marquez ya. Pernyataan dari Marc Marquez yang mana ditanya. Tunggu, buka dulu artikelnya. Sabarlah teman-teman. Oke, yang mana Marc Marquez mengatakan awal yang sempurna, namun yang terpenting adalah saya menunjukkan kecepatan, kata Marc Marquez ya. Namun ditanya jalan keluar Stratford, apa itu nggak tahu. Anda harus menggunakan sedikit pengalaman. Kenyataannya adalah ini merupakan jalan keluar yang sempurna. Saya telah berjalan dengan baik. Ini bukan lagi kurva pertama, kedua, dan ketiga. Tetapi begitulah cara Anda keluar pada saat pertama. Di sana Anda akan mendapatkan posisi yang baik, atau Anda tidak akan mendapatkan tempat. Saya beruntung bisa menemukan celah sepanjang waktu, bisa melewati posisi keempat pada lap pertama. Tapi terlepas dari itu, bagi saya yang paling penting adalah meski pergi dengan beberapa keraguan, saya telah menunjukkan kecepatan. Saya menunjukkan potensi, kecepatannya ada. Saya berhasil meninggalkan para pembalap. Saya berhasil mengejar Bezzecchi. Setiap sesi latihan saya merasa lebih baik. Akhir pekan ini kami telah belajar beberapa hal, terutama pada sesi latihan kemarin sore, di mana kesalahan terbesarnya terjadi. Kami berhasil bersama tim. Kami memutuskan untuk pergi ke arah yang benar-benar berbeda dengan kedua motor tersebut, dan di sanalah kami tersingkir dari Q2. Dan hari ini saya tidak yakin pada Q1. Hal ini membuat saya keluar. Anda bisa mengatakan bendera kuning, Anda bisa mengatakan penyelamatan, tapi saya belum yakin, dan inilah yang menyebabkan saya tersingkir dari Q2. Betul nggak apa yang Mimin katakan? Marc Marquez kena yellow flag, tapi para fans sebelah mengatakan alasan kambing hitamkan yellow flag. Aduh, memang Marc Marquez sendiri ini katakan bendera kuning. Aduh, bendera kuning di sepanjang jalan. Gitu ya, bahaya. Oke, ditanya lagi, besok Anda suka hujan atau kering? Ditanya untuk hari ini. Ini pertanyaannya tadi malam ya. Jadi Marc Marquez menjawab, hujan akan turun pada tanggal 13. Tapi melihat apa yang terjadi hari ini, saya berkata, saya lebih suka kering. Tapi ya, berangkat pada tanggal 13 mungkin bisa membantu Anda. Masalahnya adalah hujan seringkali menjadi teman baik Anda dan seringkali menjadi musuh terburuk Anda. Jadi hari ini kami akan mencoba mengelolanya dengan cara baik. Mencoba membuat awal yang baik lagi. Mustahil untuk finish keempat karena semuanya berjalan sempurna hari ini. Namun bagi saya, hal terbaik tentang akhir pekan ini adalah saya tahu bagaimana harus bereaksi. Yang saya tunjukkan hari ini dengan kecepatan kering. Apapun yang terjadi besok, jika itu terjadi di dalam air dan kita memiliki balapan yang bagus, baiklah. Tapi itu sudah terjadi di dalam air, jadi hari ini saya memiliki potensi kering. Saya mengatakannya dan memperingatkannya. Akan ada suatu akhir pekan di mana kita akan tersedak. Ini yang pertama, tapi kami tahu sebagaimana harus bereaksi. Pew pew pew, pew pew pew, pew pew pew, wadidaw daw gitu teman-teman. Jadi untuk hasil kemarin di saat sprint race kemarin, Marc Marquez menjawab apa ditanya apa mau kering atau basah di luar. Jadi kalau kita lihat dari segi tadi, Marc Marquez menyukai kering ya untuk hari ini, tapi karena jadwal dari
dari carta geografi ya, geografi apa itu Mimin nggak tahu masalah hujan. Katanya hari ini hujan gitu dibilang Mak Marquez. Tapi kalau udah hujan ya kita mau gimana lagi? Kita sesuaikan saja dibilang Mak Marquez ya. Jadi di sini hujan ini bisa jadi teman baik kita, bisa jadi teman buruk. Maksudnya kalau bagus kita menyetel bannya ya cepat kita. Kalau nggak bagus ya crash. Ya gitu maksud Mak Marquez ya. Oke teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan untuk hari ini. Biar nggak panjang lebar, takut nggak ada yang nonton. Sampai jumpa di next video selanjutnya, yaitu pada WUP sebentar lagi ya, WUP-nya, dan restnya pada pukul 7. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.